Indonesia bertekad untuk menggeser dominasi Singapura di Selat Malaka. Namun, kesenjangan antara Pelabuhan Tuas dan pelabuhan-pelabuhan Indonesia begitu lebar. Mampukah Indonesia menutup celah ini, ataukah Pelabuhan Tuas akan tetap menjadi simbol supremasi Singapura? Selat Malaka, jalur perairan yang memegang peranan krusial dalam perdagangan global, menjadi saksi bisu dari dominasi Singapura sebagai pusat maritim terkemuka. Proyek Pelabuhan Tuas, sebuah mahakarya rekayasa modern yang menakjubkan, bukan hanya sekadar infrastruktur, melainkan sebuah pernyataan tentang visi Singapura untuk masa depan maritim. Pelabuhan ini adalah simbol ambisi Singapura untuk mempertahankan dan memperkuat posisinya di tengah persaingan global yang semakin sengit, di mana setiap negara berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan dalam sektor logistik dan perdagangan. Dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks, efisiensi dan keandalan logistik menjadi faktor penentu daya saing suatu negara. Sejak abad ke-19, Singapura telah memanfaatkan letak geografisnya yang strategis di jalur perdagangan utama dunia. Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan teknologi telah menjadikannya pelabuhan transshipment terkemuka, menghubungkan berbagai benua dan negara. Pelabuhan Tuas dibangun di atas lahan reklamasi seluas 1.337 hektar, setara dengan sekitar 3.300 lapangan sepak bola. Proyek ini terdiri dari 4 fase, dengan fase pertama yang mulai beroperasi pada Desember tahun 2021. Ketika seluruhnya selesai pada 2040, pelabuhan ini akan memiliki 66 dermaga bongkar muat peti kemas sepanjang 26 km. Indonesia bermimpi merebut mahkota maritim Selat Malaka dari genggaman Singapura. Namun, impian itu berhadapan langsung dengan kenyataan, Pelabuhan Tuas, sebuah raksasa teknologi yang dibangun untuk memastikan dominasi Singapura tak tergoyahkan. Arsitektur teknik Pelabuhan Tuas Megaport dibangun dengan menggunakan kaisen raksasa, yang berfungsi sebagai blok bangunan untuk tembok laut. Setiap kaisen, dengan berat 15.000 ton dan tinggi 10 lantai, dibuat dari beton bertulang dan diproduksi di pabrik khusus di lokasi. Proses pembuatannya melibatkan pengecoran beton secara merata ke dalam cetakan, dengan penggunaan batang getar untuk memastikan kepadatan dan kekuatan beton. Setelah beton mengeras, kaisen diangkat dengan menggunakan 36 set jack hidrolik, masing-masing mampu mengangkat 1.500 ton. Kaisen yang sudah selesai kemudian dipindahkan ke dok apung dan ditarik ke laut oleh kapal tunda. Di lokasi pemasangan, kaisen diturunkan ke dasar laut dengan bantuan crane terapung, dan dihubungkan dengan kaisen lain untuk membentuk tembok laut yang kokoh. Proses ini berlangsung tanpa henti, 24 jam sehari, untuk memastikan penyelesaian Pelabuhan Tuas sesuai jadwal. Pelabuhan Tuas adalah manifestasi dari visi Singapura untuk masa depan maritim, di mana teknologi canggih dan inovasi berpadu harmonis untuk menciptakan efisiensi dan keandalan yang tak tertandingi. Otomasi menjadi tulang punggung operasi Pelabuhan Tuas. Kendaraan dipandu otomatis, AGV, yang tak berawak, dengan kecerdasan buatan tingkat lanjut dan kemampuan pembelajaran mesin, bergerak lincah mengangkut kontainer dari dermaga ke lapangan penumpukan, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Derek otomatis, dengan presisi tinggi yang luar biasa dan kemampuan adaptasi terhadap berbagai jenis kontainer, memindahkan kontainer dari kapal ke AGV, meminimalkan waktu tunggu dan memaksimalkan produktivitas. Setiap pergerakan terkoordinasi secara presisi, dengan sistem yang terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi operasional. Di balik layar, arsitektur berbasis peristiwa, EDA, memainkan peran krusial dalam mengoordinasikan seluruh operasi. Sistem ini memungkinkan pertukaran informasi secara real-time antara berbagai perangkat dan sistem, memastikan setiap langkah dalam proses logistik terkoordinasi dengan sempurna. Sistem manajemen lalu lintas kapal yang canggih, didukung oleh kecerdasan buatan yang mendalam, analisis data prediktif, dan simulasi skenario, memantau pergerakan kapal di sekitar pelabuhan, memprediksi potensi kemacetan, dan mengoptimalkan alur lalu lintas dengan akurasi tinggi. Keamanan siber menjadi prioritas utama, melindungi data sensitif dan memastikan kelancaran operasi dari ancaman yang kompleks dan terus berkembang. Sistem data yang terintegrasi, dengan lapisan keamanan berlapis, enkripsi tingkat lanjut, dan deteksi anomali berbasis AI, menjadi landasan operasional, memastikan bahwa informasi vital terlindungi dari akses yang tidak sah dan serangan siber yang canggih. Namun, teknologi canggih saja tidaklah cukup.
Singapura menyadari bahwa sumber daya manusia, SDM, yang terampil adalah kunci untuk mengoperasikan dan memelihara infrastruktur kompleks ini. Investasi besar-besaran dilakukan dalam pelatihan dan pengembangan tenaga kerja maritim, memastikan setiap pekerja memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan yang terus berkembang. Program pelatihan yang komprehensif, simulasi canggih, kolaborasi dengan lembaga pendidikan terkemuka, dan sertifikasi internasional memastikan bahwa SDM Pelabuhan Tuas tidak hanya terampil dalam pengoperasian, tetapi juga dalam inovasi berkelanjutan dan adaptasi terhadap teknologi baru. Di sisi lain, Indonesia, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, memiliki ambisi besar untuk menjadi kekuatan maritim utama di Selat Malaka. Namun, perjalanan menuju keunggulan maritim tidaklah mudah. Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk infrastruktur yang belum memadai, teknologi yang kurang canggih, dan SDM yang perlu ditingkatkan dengan cepat dan terintegrasi. Pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia, seperti Tanjung Priok, Patimban, dan Kuala Tanjung, terus berbenah untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Namun, kapasitas gabungan kedua pelabuhan ini diproyeksikan mencapai 14 juta TEUs, masih jauh di bawah kapasitas pelabuhan Singapura yang mencapai 32 juta TEUs. Perbedaan mendasar lainnya adalah peran masing-masing pelabuhan. Pelabuhan Singapura berfungsi sebagai pelabuhan transshipment internasional, sementara Tanjung Priok lebih berperan sebagai pelabuhan gateway, melayani arus masuk dan keluar barang domestik. Pemerintah Indonesia menyadari perlunya kolaborasi antara pelabuhan domestik untuk meningkatkan daya saing. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya kerjasama antara Pelabuhan Tanjung Priok dan Patimban untuk menjadikan Indonesia sebagai hub logistik utama. Namun, untuk menyaingi Pelabuhan Tuas, Indonesia perlu melakukan lompatan besar dalam investasi teknologi, pengembangan SDM yang terintegrasi, peningkatan infrastruktur secara menyeluruh, dan reformasi regulasi yang mendukung inovasi. Perbedaan dalam sistem data dan keamanan siber juga menjadi faktor pembeda yang signifikan, memerlukan solusi yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan. Ketergantungan pada operasi manual di beberapa pelabuhan Indonesia meningkatkan risiko keterlambatan dan inefisiensi yang signifikan, yang dapat menghambat daya saing di pasar global dan mengurangi kepercayaan investor. Perbandingan antara Pelabuhan Tuas dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia memberikan gambaran yang jelas tentang kesenjangan yang ada. Pelabuhan Tuas, dengan sistem otomasi dan EDA yang canggih, mampu menangani volume kargo yang jauh lebih besar dengan efisiensi yang lebih tinggi, biaya operasional yang lebih rendah, dan dampak lingkungan yang lebih kecil. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia masih mengandalkan sebagian besar operasi manual, yang rentan terhadap keterlambatan, inefisiensi, dan biaya operasional yang tinggi. Selain itu, Singapura telah berhasil membangun ekosistem maritim yang kuat, yang mencakup perusahaan pelayaran, penyedia logistik, lembaga penelitian, dan lembaga keuangan. Ekosistem ini menciptakan sinergi yang mendorong inovasi, investasi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Indonesia perlu membangun ekosistem serupa dengan fokus pada integrasi data, keamanan siber, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, dan pengembangan industri pendukung. Pelabuhan Tuas bukan hanya tentang teknologi dan infrastruktur. Ini adalah simbol visi Singapura untuk masa depan, di mana inovasi, kolaborasi, keberlanjutan, dan ketahanan menjadi kunci untuk mencapai keunggulan yang berkelanjutan. Bagi Indonesia, Pelabuhan Tuas dapat menjadi inspirasi untuk terus berbenah dan meningkatkan daya saing di sektor maritim dengan fokus pada pengembangan SDM, teknologi, sistem data yang terintegrasi, keamanan siber yang kuat, dan pembangunan ekosistem yang mendukung inovasi. Pada akhirnya, Selat Malaka akan terus menjadi jalur perdagangan penting bagi dunia. Negara-negara di kawasan ini perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa jalur ini tetap aman, efisien, dan berkelanjutan.